dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja Tersus dan TUKS di wilayah kerja Pelabuhan Panjang menuju era industri 4.0. Kementerian Perhubungan melalui KSOP kelas 1 Panjang menyelenggarakan Focus Group Discussion atau FGD, evaluasi kinerja kegiatan operasional Tersus dan TUKS selama 1 hari bertempat di Hotel Novotel Lampung dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 pada Kamis kemarin. Hadir pada kegiatan tersebut, Direktur Kepelabuhan Dirjen Hupla, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Dirjen Hupla, Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok, General Manager PT Pelindo Persero Cawang Panjang, Ketua DPC Insa Panjang, Ketua APBMI Lampung, Ketua DPW Alfi Ilva Lampung, para pejabat struktural kantor KSOP kelas 1 Panjang, para narasumber baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, dan para peserta FGD dari masing-masing Tersus dan TUKS di wilayah Kepelabuhan Panjang. Kegiatan FGD ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 1 Panjang, Kapten Hendry Ginting. Dalam sambutannya, dirinya mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak tahun 2019 hingga saat ini memberi dampak yang cukup berat bagi masyarakat. Di antaranya adalah isu perekonomian dan ketahanan pangan di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Lampung, di mana Pelabuhan Panjang menjadi pintu utama jalur perekonomian di Pulau Sumatera dari sektor pelayaran. Kami sebagai pembina UPT dari Perhubungan Laut sangat mendorong kinerja daripada TUKS dan Tersus, dan mungkin Bapak bisa melihat bahwa sudah ada juga 2 TUKS yang akan dalam proses pengembangan pembangunan di DLKR DLKP-nya kita KSOP Panjang. Itu tandanya Pak bahwa kami dari Perhubungan Laut bersinergi bagaimana membangun daerah kita di Lampung ini, dan sekali lagi meningkatkan jalur logistik laut, karena 2 TUKS ini akan menjadi pengelola daripada CPO dan turunannya. Otomatis kunjungan kapal akan meningkat Pak, dan semuanya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan seluruh orang-orang. Dan ini mungkin jangkauannya Pak, satu perusahaan ini akan ke luar negeri Pak. Panitia Pelaksana HOT Marojan Hutapea dalam sambutannya menjelaskan tujuan dilaksanakan FGD ini adalah mewujudkan peningkatan kinerja Tersus dan TUKS di wilayah kerja Pelabuhan Panjang menuju era industri 4.0. Terima kasih. Untuk FGD kali ini memang kita fokus pada bagaimana peningkatan kinerja evaluasi Tersus TUKS di Pelabuhan kelas 1 Panjang. Jadi peserta pada hari ini terdiri dari perwakilan 13 Tersus TUKS yang ada di Pelabuhan Panjang dan berjumlah hampir 60 orang peserta. Dan ini memang kita akan juga nanti ke depan akan memberikan pengawasan kepada mereka sesuai dengan perubahan-perubahan peraturan pemerintah yang ada dewasa ini, dan yang pasti akan lebih baik lagi kinerja operasional Tersus TUKS di masa mendatang di Pelabuhan Panjang secara khusus. Terima kasih. Kinerja operasional yang terdiri dari faktor-faktor seperti keselamatan pelayaran, ya, kelayakan kapal, dermaga, fasilitas, dan tentu saja perlindungan maritim ini akan ada di posisi yang di puncaknya seperti itu, sehingga optimal ya. Jadi artinya pengawasan kita dalam ketiga hal itu nanti akan bisa kita awasi dengan baik, dan mereka mengimplementasikan semua ketentuan peraturan tersebut secara internasional maupun nasional itu bisa tercapai. Dan kita harapkan dalam pembahasan ini pun di FGD ini semuanya sudah akan paham, akan setuju, dan nantinya akan ada semacam produk ya, minimum requirement dari Pak Kepala Kantor KSOP untuk nantinya bisa kita implementasikan sebagai standar minimal lah bagaimana Tersus TUKS itu akan beroperasi di Pelabuhan Panjang seperti itu. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha KSOP kelas 1 Panjang, Haribawo mengatakan, era industri digital sudah begitu masif beredar di seluruh dunia. Untuk itu, selaku pengusaha atau pengelola pelabuhan, baik Tersus dan TUKS, harus mampu memanfaatkan teknologi industri 4.0 untuk mempercepat dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan kepelabuhan, khususnya di wilayah kerja pelabuhan KSOP kelas 1 Panjang.
Terima kasih. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan focus group discussion, yaitu fokus group discussion tentang evaluasi kinerja operasional Tersus, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS. Dengan kita hari ini mengambil tema yaitu dengan FGD ini maka kita tingkatkan kinerja Tersus dan TUKS menuju era industri 4.0. Jadi memang saat ini era industri digital sudah begitu masif beredar di seluruh dunia. Untuk itu selaku pengusaha atau pengelola pelabuhan baik Tersus maupun TUKS harus mampu untuk memanfaatkan industri teknologi industri 4.0 ini untuk mempercepat kegiatan dan juga meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepelabuhanan khususnya di lingkungan KSOP kelas 1 Panjang. Salah satu peserta FGD, Ketua DPC Indonesian National Ship Owner Association atau INSA Panjang, Yusirwan mengatakan sangat mengapresiasi dan sangat positif dengan kegiatan ini karena dapat menunjang kelancaran arus barang dari dan ke Pelabuhan Panjang. Sangat positif karena ini dapat menunjang operasional kelancaran arus barang dari dan ke Pelabuhan Panjang. Jadi ini tinggal bagaimana implementasinya. Kalau konsep FGD ini sangat baik, tinggal sekarang bagaimana implementasinya supaya apa yang disampaikan itu sesuai dengan implementasi yang ada di lapangan. Tadi apa yang disampaikan anggota saya kan jelas, banyak sekali bagan, jaring di alur-alur pelayaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi masih ada juga yang mereka berada di alur pelayaran tersebut. Jadi kembali lagi implementasinya, controllingnya, apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah disampaikan. Ya ini harus sering disosialisasikan, harus sering diadakan FGD ini supaya jadi informasi publik. Artinya publik itu dapat ditangkap oleh anggota saya sebagai INSA dan dapat ditangkap juga oleh orang-orang atau badan usaha yang bergerak di bidang bagan-bagan yang ada di alur pelayaran. Yang akan dikembangkan selanjutnya dari FGD ini adalah harus diadakan sering patrolinya aparat penegak hukum yang ada di laut, baik itu KPLP, Airut maupun Angkatan Laut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan melaporkan.